Where we will make important decisions to keep our alliance strong in decades. Right now, we have over 40,000 troops under direct NATO command, mostly in the eastern part of the alliance, and many more on high alert. But we need to do even more to keep our people safe now and... Ketegangan di Gaza mencapai titik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah berminggu-minggu pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel terdesak menghadapi gelombang tekanan dari TNI Perdamaian dan unit militer Rusia, situasi berubah cepat ketika sebuah keputusan besar diambil. NATO diminta turun langsung ke Gaza. Desas-desus keterlibatan NATO sebenarnya sudah berhembus sejak serangkaian kekalahan tak terduga dialami kubu ARSK Israel. Namun malam itu, beberapa pesawat angkut berat C-17 Globemaster milik negara-negara Eropa terlihat memasuki langit Mediterania Timur, membawa peralatan dan personel tempur. Dunia langsung terguncang. Gaza kini bukan lagi ajang konflik regional, melainkan panggung pertempuran global yang melibatkan blok-blok militer raksasa. Di Brussels, keputusan mengirim pasukan NATO bukan sesuatu yang mudah. Banyak negara anggota ragu turun ke kawasan yang sudah dipenuhi kekuatan besar lain, terlebih setelah laporan intelijen menyebut bahwa TNI dan Rusia menguasai beberapa jalur taktis di pinggiran Gaza Utara. Namun, desakan Amerika Serikat membuat langkah itu tak terhindarkan. Washington mengklaim bahwa keberadaan TNI dan unit Rusia mengacaukan stabilitas operasi keamanan di Gaza, sementara Israel menilai bantuan sekutu Eropa diperlukan agar keseimbangan kekuatan kembali terjaga. קבעתי שאנחנו נשיג את כל היעדים שלנו, את כל מתקני הגרעין שלהם, בכוחנו לעשות את זה. אבל ההחלטה של הנשיא, אם הוא רוצה להצטרף או לא, שוב, זו החלטה שלו. הוא יעשה מה שטוב לארצות הברית, ואני אעשה מה שטוב למדינת ישראל. ואני חייב להגיד שעד לרגע זה, כל אחד עושה מה שנקרא, כל תרומה מתקבלת טוב. Beberapa jam setelah keputusan keluar, perbatasan Gaza dipenuhi konvoi pasukan dari berbagai negara. Drone-drone pengintai Eropa mulai terbang rendah memetakan lokasi TNI dan Rusia di sekitar Khan Yunis dan distrik Beit Hanun. Pergerakan ini langsung terdeteksi oleh radar gabungan TNI Rusia. Namun bukan ketakutan yang muncul, justru sebuah kesiapan sunyi terasa di markas komando mereka. TNI dikenal gesit, bergerak cepat dalam kelompok kecil namun sangat terkoordinasi. Sementara Rusia memiliki pengalaman dan daya tembak besar. Dua kombinasi yang membuat pasukan lawan seringkali terjebak dalam posisi terdesak. TNI menggunakan taktik infiltrasi cepat dari gang-gang sempit, sementara unit Rusia memasang perangkap elektronik warfare yang mengacaukan sistem komunikasi NATO. Drone penyintai Eropa banyak yang jatuh tanpa sebab jelas. Meski NATO menurunkan kekuatan besar, gabungan pasukan TNI dan Rusia tetap kokoh. Bukan hanya bertahan, mereka justru mengambil alih beberapa jalur logistik penting yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan AS Israel. Unit intelijen TNI memperkirakan bahwa NATO akan menambah lebih banyak pasukan dalam 48 jam ke depan, sesuatu yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis. Sebagai antisipasi kita, tentunya kita akan memperketat tindakan pengamanan, walaupun kami menyadari bahwa kami menghadapi risiko, tapi risiko itu bukan tantangan buat kita untuk harus mundur. Apapun dari itu, kita tetap akan melakukan pengamanan. Konvoi militer ini membawa ribuan pasukan, kendaraan lapis baja, sistem anti-rudal, dan drone serbu terbaru. Bagi sebagian kalangan, ini terlihat seperti operasi penyelamatan sekutu. Namun bagi pihak lain, ini adalah tanda bahwa konflik Gaza resmi memasuki babak internasional. Puluhan jet tempur NATO melakukan pemanasan. Pesawat C-17 Globemaster dan A-400M terbang tanpa henti, membawa peralatan perang yang bahkan belum pernah digunakan di konflik sebelumnya. Kabar masuknya NATO ke Gaza sampai ke markas Komando Gabungan TNI Rusia di Rafah Selatan. Suasana ruangan berubah hening namun tegang. Para operator memantau setiap sinyal pergerakan, sementara komandan dari dua negara duduk berdampingan memperhatikan layar peta digital. Baik TNI maupun Rusia tidak menunjukkan tanda gentar. Meskipun jumlah musuh meningkat signifikan, posisi mereka di lapangan kuat. Mereka memegang jalur logistik, titik observasi tinggi, serta dukungan penuh pasukan lokal yang memahami medan Gaza.
Yang menjadi tantangan terbesar bukan jumlah musuh, melainkan teknologi dan koordinasi tingkat tinggi yang dibawa NATO. Hari pertama pendaratan NATO berlangsung cepat dan terkendali. Pasukan Inggris dan Jerman turun lebih dulu, diikuti unit Prancis dan Italia. Mereka membentuk pos komando sementara di dekat garis serangan pasukan AS. Dari kejauhan, warga Gaza melihat puluhan konvoi lapis baja bergerak. Banyak yang bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa penjaga perdamaian dari TNI tiba-tiba menghadapi pasukan asing yang lebih besar lagi. NATO langsung mencoba bergerak ke utara Gaza untuk menekan posisi Rusia. Namun kalkulasi mereka salah besar. Pasukan gabungan TNI Rusia sudah menyiapkan jebakan hening. Dalam waktu singkat, pasukan Eropa mundur 600 meter dari titik bentrok awal. Taktik gabungan TNI Rusia yang cepat dan presisi membuat NATO sadar bahwa ini bukan operasi yang bisa dimenangkan hanya dengan jumlah besar dan teknologi canggih. Dengan hadirnya NATO, pasukan AS dan Israel berusaha mengatur ulang strategi. Mereka menempatkan unit intelijen udara untuk membantu pasukan Eropa. Israel mengerahkan drone Hermes dan Skylark secara masif, sementara Amerika Serikat mengirim helikopter Apache untuk membuka jalur. Bahkan dalam salah satu pertempuran, pasukan Barat terjebak di antara reruntuhan gedung yang runtuh akibat konflik lama, sementara TNI memanfaatkan medan sempit untuk menyerang dari jarak dekat. Gaza diselimuti ketegangan yang belum pernah terjadi. Drone NATO melintas, artileri Israel memanas, tank IS kembali bergerak, dan kapal perang Eropa berada dalam posisi siap tembak. Namun TNI dan Rusia juga menyiapkan sesuatu yang besar. Unit artileri Rusia diam-diam memindahkan roket jarak menengah, sementara pasukan TNI menghilang dari area pemukiman, seolah mempersiapkan serangan mendadak. Dan ketika fajar mulai muncul, suara mesin kendaraan dari keempat blok militer mulai terdengar di seluruh penjuru Gaza. Konflik terbesar abad ini baru saja masuk ke tahap yang paling menentukan. Masuknya NATO ke Gaza bukan penyelesaian, melainkan pemicu ledakan konflik yang jauh lebih besar. Pasukan IS dan Israel kini mendapat kekuatan tambahan, tetapi TNI dan Rusia juga tidak menunjukkan tanda mundur. Dengan hadirnya NATO, IS dan Israel berharap kondisi berbalik. Mereka mengirim tank, drone, dan helikopter Apache untuk membantu. Namun gabungan TNI Rusia sudah memprediksi pola tersebut. Rusia memasang electronic jammers yang memutus seluruh sinyal drone NATO dalam radius 12 km. TNI menggunakan pasukan kecil untuk mengepung kendaraan musuh dalam pola setengah lingkaran. Beberapa tank Israel bahkan terdiam di tengah jalan, tak bisa bergerak karena sistem elektroniknya terganggu. Israel mencoba membalas dengan roket jarak menengah, tetapi Rusia menembakkan rudal penangkal yang menabrak roket itu di udara. Suara ledakannya menggema sepanjang garis pantai. TNI mengoperasikan jalur bawah tanah yang sebelumnya tidak terdeteksi. Sistem pengawasan NATO tak mampu membaca peta terowongan lama yang hanya warga Gaza dan tim TNI yang mengetahui struktur lengkapnya.